Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang elastisitas dan hukum hoki. Perkenalkan, nama saya Gregorius Barbadirgo Sumardi. Perkenalkan, nama saya Bintang Bentara Cahaya dari 11 MIA 1. Nama saya Rem Fernando dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum hoki. Hukum hoki merupakan hukum yang berkaitan dengan gaya elastis yang ada di dalam pegas atau per. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan asal Inggris, Robert Hooke. Robert Hooke membagikan benda ke dalam 2 jenis, yaitu bersifat plastis dan juga elastis. Benda bersifat plastis ini merupakan benda yang tidak mengalami perubahan saat diberikan gaya tarik. Sedangkan benda elastis adalah benda yang bisa mengalami perubahan saat diberi gaya benda itu. Bisa kembali ke bentuk semula setelah tidak diberi gaya. Contohnya adalah karet, sok, dan busur panah. Dalam penelitian, Robert Hooke melakukan percobaan dengan benda elastis dan kemudian ia mengamati terkaitnya hubungan gaya terhadap gaya pegas. Hasilnya, Hooke mengatakan bahwa besar gaya akan memandikan lurus dan jarak kembalinya pegas atau ke posisi awal. Oke. Nah. Robert Hooke ini adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Freshwater, Inggris. Robert Hooke ini merupakan ahli matematika yang juga seorang putra dari pendeta di Museum Gereja All Saints. Pada awalnya, Hooke ini bukan tertarik pada bidang sains, tetapi suka seni. Ia kemudian pergi ke London untuk menggapai cita-citanya tersebut. Namun, pada perjalanannya, minat Hooke berubah ke matematika. Ia mencoba mendaftarkan diri ke sekolah Westminster untuk mempelajari matematika. Setelah itu, ia juga mempelajari matematika di Universitas Robert Boyle. Setelah direkomendasikan oleh profesor kimia bernama Thomas Willis yang selama ini membimbing Hooke. Hooke kemudian terus berkembang selama meneliti ilmu di Universitas Robert Boyle. Singkat cerita, pada abad ke-17, Hooke kemudian mencoba mengamati hubungan gaya tarik dan gaya pegas. Dan kemudian ia menemukan bahwa adanya pertambahan panjang pada suatu pegas ketika diberi gaya tarik. Selain itu, karakteristik pegas yang bermacam-macam juga mempengaruhi pertambahan panjang. Sejak saat itu, hukum pegas ini diketahui sebagai hukum Hooke. Kali ini saya akan menjelaskan rumus tentang hukum Hooke. F sama dengan min K kali X. F sama dengan gaya, K sama dengan konstanta pegas atau N per M. X sama dengan pertambahan panjang dari pegas dari posisi awal atau M. Melalui rumus tersebut diketahui bahwa pertambahan panjang akan muncul ketika gaya tarik-menarik dilakukan. Namun, pertambahan panjang itu juga bergantung pada material dari pegas tersebut. Misalnya, sebuah pegas yang terbuat dari baja akan sulit memanjang atau meregang, walaupun sudah diberi gaya tarik yang besar. Hal tersebut bisa terjadi karena masing-masing pegas memiliki karakteristik yang disebut dengan tetapan gaya. Artinya, tetapan gaya yang dimiliki oleh barang seperti karet kecil karena lebih mudah untuk meregang. Modul elastik, dulu Robert Hooke. Pembagian alat timbangan dengan 12 suatu benda disebut dengan modulus elastik. Benda tersebut secara elastik menuntun elastik dapat dirumuskan sebagai berikut.
Hubungan antar gaya dengan pertambahan panjang benda elastis mula-mula mungkin pegas akan tetap kembali ke bentuk semula bila gaya yang kamu berikan tidak terlalu besar. Tapi apabila pegas kamu rentangkan dengan gaya yang lebih besar lagi, ada saatnya pegas menjadi kendur dan sampai di titik tertentu. Pegas tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kondisi ini menandakan kalau elastisitas pegas sudah terlampaui. Jika gaya terus diperbesarkan sampai dilewati kemampuan untuk merenggang, maka pegas akan patah. Hubungan antar gaya yang diberikan pada pegas dengan pertambahan panjang, pegas dapat dibuat ke dalam bentuk grafik seperti gambar berikut ini. Pengertian elastisitas zat padat. Nah, pada kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya, saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan, disebut elastisitas atau benda tersebut memiliki sifat yang elastis. Contohnya seperti pegas, karet gelang, per, dan sebagainya. Sementara itu, jika benda itu tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya, saat gaya yang diberikan dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat plastis. Contohnya adalah plastisin, plastik, peleng karet, tanah liat, dan sebagainya. Sekian penjelasan materi tentang elastisitas dan hukum Oki dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata atau yang tidak dapat terhapus. Sekian dari kami, kami ucapkan terima kasih.